Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil iman bihi wa hadana ila 'azimi syari'atihi wa as'adana bi ittiba'i afdali rusulih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Yang kami hormati guru kita bersama Bapak Ustaz SAG, guru kita Bapak Ibu Ustazah Tati Mariani, Ustaz Habibillah, juga para asatizah yang hadir di sini, para jamaah Majelis Ta'lim ibu-ibu Majelis Ta'lim Nurul Islam Al-Kinanah yang saya cintai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, nikmat, karunia-Nya Allah. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama berkumpul di majlis ini untuk mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an, untuk mempelajari, membaca apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Untuk itu mari kita buka surah Al-Infitar. Kita mulai dari ayat kemarin sampai ayat Innal abrara sekarang. Para hadirat jamaah ibu-ibu sekalian yang saya cintai, mulai saja ya untuk mempersingkat waktu karena waktu kita sudah siang. Kita baca suratnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sama-sama. Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Ayat 15. Yaslawnaha yawmaddin wa ma hum 'anha bighaibin wa ma adraka ma yawmuddin summa ma adraka ma yawmuddin yawma la tamliku nafsun li nafsin syai'an wal amru yawma idzin lillah. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirin. Mari kita baca terjemahnya, Bu. Minggu yang lalu atau bulan yang lalu kayaknya ya, kita udah bahas dari ayat 1 sampai ayat 11. Nah, 12. Nah, sekarang kita terjemahkan dulu dari ayat 13 sampai ayat 19. Innal abrara, inna sesungguhnya al abrara
fi na'imin, benar-benar dalam surga penuh kenikmatan. Kelihatan Bu? Kelihatan, kebaca. Wa innal fujjaro, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka, fujur, fujar, lafi jahimin, benar-benar berada dalam neraka jahim, neraka. Alhamdulillah. Yaslaunaha yaumaddin, yaslaunaha, mereka masuk ke dalamnya. Yaslaunaha, mereka masuk ke dalamnya. Yauma, pada hari, ad-din, pembalasan. Yaumaddin, pada hari pembalasan. Wa mahum, dan mereka tidak, wa dan ma tidak, hum mereka, wa mahum dan tidak mereka, anha dari neraka itu, bighaibina, keluar, ghaib, ghaibin, keluar, atau ghaib itu kan tidak ada, berarti keluar, tidak terlepas. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tidak mungkin dari neraka itu ghaibin, keluar. Wa ma adraka, dan tahukah kamu, ma apakah. Jadi ma itu artinya banyak. Ada tidak, ada apa-apa, ada apakah, ada pertanyaan apakah, atau banyak artinya ma. Jadi tergantung pada posisi kalimatnya berada di mana. Tulisannya sama tapi artinya macam-macam. Wa ma adraka, dan tahukah kamu, ma apakah. Ini ma-nya ma pertanyaan, ma istifhamiyah. Yaumuddin, apakah hari pembalasan itu. Summa ma adraka, summa kemudian, ma tahukah kamu, adraka, ma apakah, adraka tahu, kamu tahu. Adro itu tahu. Ma yaumuddin, apakah hari pembalasan itu. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a, yauma pada hari, la tamliku, la tidak, tamliku berdaya, nafsun seseorang, li nafsin kepada orang lain, syai'an sama sekali. Kita terjemah secara harfiah. Yauma pada hari itu, la tamliku tidak berdaya di sini artinya. Kalau di situ artinya apa? Sama. Oh, tidak berdaya juga. Berkuasa. Tidak berkuasa. Tamliku itu artinya memiliki, milik, menguasai. Malak itu raja kan? Malik itu raja. Malaka atau memiliki, menguasai. Kalau orang udah memiliki pasti kan menguasai kan? Iya.
Nah, itu memiliki dan menguasai. Yauma la tamliku nafsun. Seseorang pada hari itu tidak menguasai linafsin kepada orang lain syai'an sedikit. Wal amru dan segala urusan yauma idzin pada hari itu lillah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah ada bayangan Bu artinya? Ya, dari surat Al-Infitar ini. Kita sedikit-sedikit Bu ya memahami apa itu makna yang terkandung di dalam surat, terutama juz amma yang sering kita baca, yang sering kita temukan, yang sering kita temui. Paling tidak kalau sudah hafal, sudah mendengar, kita paham. Oh, arahnya ke sana. Bagaimana cara kita paham bahwa maksud Al-Quran seperti itu? Ya tahu dulu artinya dulu, tahu dulu bahasa Arabnya dulu artinya seperti apa. Ya, alhamdulillah ya di majelis ini sedikit-sedikit kita pahamin supaya kita lebih mendapatkan ilmu. Kalau sudah mendapatkan ilmu tujuannya apa? Lebih menambah ketakwaan, lebih menambah keimanan, menambah ibadah, amal ibadah dan amal soleh. Itulah manfaatnya majelis ilmu. Jadi ngaji tidak hanya duduk, walaupun tidak hanya itu juga berpahala ya, tapi lebih ada nilai plus, ada bekal yang bisa dibawa pulang. Yang dibawa pulang ditanyain sama suami, tadi belajar apa mah? Ngaji. Coba terangin sama papa. Nggak bisa. Bukan terangin, sampaikan lagi. Tadi itu maksudnya tadi begini nih. Nah, itu kan. Jadi kita lebih man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Siapa orang yang bertambah ilmunya lam yazdad hudan, tapi dengan ilmu itu tidak bermanfaat. Lam yazdad hudan, ilmu itu tidak menjadi arahan, ilmu itu tidak menjadi petunjuk. Lam yazdad minallahi illa bu'dan, tidak akan bertambah kepada Allah kecuali jauh dari Allah. Jadi bagaimana kita supaya dekat dengan Allah? Hadir di majlis. Insyaallah ya kita duduk di sini pahalanya nambah. Menjadi bekal di akhirat. Bosan ngaji wae. Nah, ya kan? Tapi man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Dengan ilmu yang kita pelajari, dengan ilmu Al-Quran yang kita pahami, bertambah dekat takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu, kita bukan Bu. Kemarin saya menjelaskan sampai ayat kalla fi ayyi suratin masyaallah. Ya sampai situ karena waktunya terbatas, kemarin dibagi dengan materi yang lain ya. Sekarang kita surat Al-Infitar ayat kalla bal tukadzibuna biddin. Masih ingat Bu penjelasan yang lalu? Idza sama'un fatarat, ketika langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, apabila bintang-bintang berserakan, berjatuhan, wa idzal biharu fujirat, apabila laut meluap, wa idzal quburu bu'sirat, apabila makam-makam, kuburan-kuburan dibongkar, maksudnya keluar, ya dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, orang-orang pada tahu amal-amal perbuatan mereka, baik yang sudah dilakukan dan akan yang dilalaikan.
Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Hai manusia, apa yang membuat kalian melalaikan kepada Tuhan? Apa yang membuat lalai kepada kalian kepada Tuhanmu? Apa yang membuat kalian lalai untuk ibadah kepada Allah? Apa yang membuat kamu lalai untuk beriman kepada Allah? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Yang Allah ini sudah menciptakan kamu dengan sebaik-baiknya makhluk. Fi ayyi suratin ma syaa rakabak, pada bentuk apapun yang Allah kehendaki. Lanjut. Kalla bal tukadzibuna biddin. Bahkan mereka itu mendustakan kepada hari pembalasan, hari kiamat. Masya Allah, ini bahasan tentang iman kepada hari kiamat. Bahwa setelah kita hidup di dunia, setelah di dunia ini kita lahir, nanti akan ada hari pembalasan, ada hari akhirat. Orang-orang yang kafir, mereka bahkan mendustakan, tidak beriman. Mereka tidak percaya kepada hari kiamat. Apa bu hikmahnya kita percaya kepada hari kiamat? Kita beriman kepada hari kiamat. Kita waspada bahwa apa yang akan kita lakukan, apa yang sedang kita lakukan, itu ada dua pilihan. Pertama ada pahala, yang kedua ada siksa dosa. Alladzi kalla bal tukadzibuna biddin. Bahkan mereka orang-orang kafir itu mendustakan, berdusta, tidak beriman. Alhamdulillah, sebuah karunia dari Allah kita percaya, tidak tiba-tiba kita yakin pada kiamat. Ini adalah merupakan karunia dari Allah, kita bisa beriman seperti ini. Iya. Kita ada hidup di majlis ini adalah pilihan Allah. Kita tidak bisa menyalahkan kepada orang-orang yang tidak beriman, karena memang hidayah itu ya Allah yang mau. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang Allah mau, yang Allah kasih petunjuk. Kita ini bersyukur, alhamdulillah kita dikasih kepercayaan, dikasih keimanan oleh Allah untuk meyakini kepada hari kiamat. Rukun iman ada berapa ya? Nah, iman kepada Allah, dua, malaikat, tiga, ini, warusulihi, terus, wal yaumil ini, wabil qadari, wabil wasar, ya, iman kepada hari kiamat. Rangkaian 6 ini harus kita satu rangkaian, nggak boleh jadi satu-satu. Ya, kalau apa tukar minggu nanti. Wa inna alaikum lahafizin. Wa inna alaikum lahafizin. Padahal, wa itu artinya apa? Wa itu artinya apa? Dan, sini artinya dan. Padahal bisa diganti pada hal, kalau itu hal, ada wakil atau kalau wakil atau itu artinya dan, kalau artinya lil hal itu padahal, sedangkan. Wa inna alaikum lahafizin, dan padahal di atas kalian itu ada malaikat yang menjaga. Wa inna alaikum lahafizin, yang mengawasi kita. Bagaimana kalian bisa mendustakan kepada hari kiamat, padahal di sekitar kita itu ada malaikat yang bertugas sebagai kiroman katibin, malaikat yang mulia yang menulis amal-amal, yang mencatat amal ibadah ataukah amal maksiat yang sedang kita lakukan. Allah sudah
illa ladaihi raqibun atid. Jadi ada dua malaikat yang menjaga kita, yaitu menjaga untuk mencatat amal perbuatan kita sebagai manusia. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun. Tidak ada satu kata pun, tidak ada satu huruf pun, tidak ada satu kotak hati pun, tidak ada satu sikap laku pun, sikap kita yang kita lakukan illa ladaihi raqibun atid, kecuali kita didampingi oleh malaikat raqib dan atid. Surat Qaf ayat 17 dan 18. Boleh buka? Ya. Yani wa inna alaikum lahafidin wa inna alaikum malaikatun malaikatan hafazatan kiraman fa'adhum bil ghaibi fa innahum yaquluna alaihim jami'an nas. Bahwa yang di sekitar kita itu ada malaikat hafazun yang sangat mulia, maka janganlah kita melakukan perbuatan yang buruk. Sesungguhnya malaikat itu menuliskan atas kamu seluruh amal-amal kita. Ya'lamuna ma taf'alun. Malaikat ini tahu apa yang kita lakukan. Tahu, Bu. Iman, Bu. Beriman, percaya bahwa ada malaikat yang melihat kita. Ada rumput di bawah suka tekan tinggalin. Tahu ya? Iya, kiraman kaki mau dimanapun kita berada, itu malaikat tahu yang lalu nama tertulis. Tahu apa yang kita lakukan meskipun kita bersembunyi di dunia, mau di bawah, di dalam bumi, di atas planet, mau kemana, ya kan? Pasti tahu, ya. Nah, mencatat amal ini, ya, malaikat mencatat amal ini selalu mengiringi kita dimanapun. Tetapi ada beberapa situasi yang malaikat ini tidak mengikuti kita. Nah, di mana? Ma min hafidina yarfa'ani ila Allah azza wa jalla ma hafadha fi yawmin fayara. Akrimul kiramal katibin, muliakanlah malaikat kiramal katibin. Alladzina la yufariquna. Ini hadis Rasulullah ya, kalau Rasulullah SAW. Akrimul kiramal katibin, muliakanlah malaikat kiramal katibin. Alladzina la yufariqunakum, yang tidak pernah meninggalkan kita. Malaikat kiraman katibin ini tidak pernah meninggalkan kita illa inda ihda halatain, kecuali ke dalam satu situasi, dua situasi, salah satu dua keadaan. Yang pertama al-janabah, ketika kita junub, kita punya junub atau sedang berhubungan dengan suami istri, malaikat minggir dulu dah. Minggir, atau dari sedang junub kita belum adus, Bu ya. Itu minggir dulu tuh malaikat. Jadi makanya kalau itu langsung ini Bu, langsung adus ya, supaya malaikat juga dekat sama kita, jangan setan yang nyamperin kita ntar. Al-janabah wal ghaib, ketika buang air besar, ketika di WC atau lagi mandi itu ya. Jadi malaikat minggir dulu tuh. Jadi ini hadis Rasulullah SAW dari Mujahid Qalaniyah, hadisnya akrimul kiramal katibin alladzina la yufariqunakum illa inda ihda halatain al-janabah wal ghaib. Jadi ketika kita sedang junub atau kita sedang punya hadas, sedang bergaul dengan suami istri, malaikat tidak itu dulu, tapi tahu. Dia mau suruh tengok ke sana. Kalau ghaib dan orang yang sedang buang air besar itu ya situasi
Catat nggak ya, dicatat aku. Gitu ya. Akrimu, ini redaksinya menarik Bu. Akrimul kiromal katibin. Muliakanlah malaikat kiroman katibin. Kok muliakan? Artinya jangan melakukan sesuatu yang tidak baik. Dengan kita memuliakan malaikat kiroman katibin itu supaya catatan amal kita itu dipenuhi dengan catatan yang baik-baik. Gitu. Coba ya, masih banyak Bu ayatnya ya. Tapi 10 menit lagi. Kemudian innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang orang-orang abrar? Orang yang berbakti. Kok orang berbakti? Benar-benar berbakti, lafi na'im, adalah orang-orang yang nanti akan berada dalam jannatul na'im, surga jannah, surga yang penuh kenikmatan. Al-abrar itu adalah orang yang baik. Ada muhsinin, ada solihin, ada abrar. Ya, muhsinin itu soleh itu, solihin orang yang soleh. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ada orang yang soleh, ada orang yang muhsin, ada orang yang abrar. Kalau orang yang soleh adalah orang yang berbuat baik, itu hubungannya vertikal. Vertikal apa horizontal ya? Yang ke atas. Vertikal ya, vertikal. Hubungannya, dirinya hubungannya dengan Allah. Sholat hubungan dengan Allah. Puasa, baca Quran, amal baik, itu hubungan orang yang soleh. Soleh banget, sholat tahajudnya rajin, baca Qurannya rajin, puasanya Senin Kemis, Ayyamul Bid rajin, puasa Ramadan, puasa sunnah, itu soleh, solihin, solihat. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu orang yang soleh. Ada lagi orang yang muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Kalau orang-orang yang muhsinin itu adalah orang yang hubungan sosialnya baik. Ada orang yang sholatnya 5 waktunya tidak tinggal, sholat tahajudnya, rawatibnya, puasa sunnahnya, sedekahnya, tapi suka ngomongin orang, tapi kat tetangga sok julid. Nah, itu bukan muhsin. Selain hubungan baik dengan Allah, tapi juga punya hubungan baik dengan antar sesama. Tidak hanya dengan antar sesama, dengan binatang, dengan hewan, dengan tumbuhan. Bukankah ada orang yang selama ini pernah ada orang yang amalnya tidak soleh, tapi dia memberi minum binatang anjing, kemudian dosanya diampuni dan kemudian masuk surga? Jadi ini tidak bisa dilepaskan antara solihin, muhsinin itu ya. Jadi orang itu harus lengkap. Ada muhsinin dan ada solihin. Tidak hanya hubungan dengan Allah, tapi juga dengan hubungan dengan sesama manusia. Baik itu dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, dengan saudara. Tidak menyakiti perkataannya, akhlaknya, sikapnya itu baik terhadap sesama, apalagi sholatnya rajin, puasanya, sedekahnya, baca Quran. Itu muhsinin dan sholihin. Kemudian al-abrar. Apa itu abrar? Gabungan antara muhsinin dan sholihin. Jadi innal abrara lafi na'im, orang yang akan masuk surga dengan penuh kenikmatan adalah orang yang tadi, yang soleh dan muhsin. Itu namanya abrar. Lengkap, paket lengkap Bu. Baik hubungan horizontal maupun dengan vertikalnya. Ketika hubungan dengan Allah, ibadahnya rajin, ke masjidnya ibadahnya rajin, jamaahnya rajin. Aika julid kata tanggam ada kumaha tuh. Iya. Mual abrar. Jadi itu ya. Innal abrara lafi. Nah, Ibu ya,
kita insya Allah Bu, ini kita perbaiki Bu ya pribadi kita. Man izdada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bughdan. Jangan sampai seperti itu. Kita mendapat ilmu untuk petunjuk kita, keselamatan dunia dan wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang fujar, orang yang durhaka. Siapa sih orang yang durhaka? Tadi Bu. Ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa rabbak. Kala bal tukadzibuna bidin. Orang yang tidak percaya, orang yang tidak beriman kepada hari kiamat itu fujar. Apa balasannya? Neraka sijil. Yaslaunaha yaumaddin. Mereka masuk ke dalam neraka itu pada hari pembalasan. Yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Orang-orang kafir terutama yang tidak percaya, yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasul, kepada kitab, kepada hari kiamat. Yaslaunaha yaumaddin wa ma hum anha bighaibin. Mereka itu di api neraka nanti, di akhirat nanti, siksaannya itu tidak lepas, tidak keluar dari siksa yang sudah Allah siksakan kepada mereka. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 57. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nusrihim nar kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqu adzaban nar. Wa ma hum anha bighaibin, siksanya seperti itu. Ketika siksa di api neraka, di neraka siksaan api neraka itu kullama nadijat juluduhum, ketika kulitnya mereka itu dibakar di neraka, siksa api neraka, siksaan itu dipukul badannya, dilindas lah, ditusuk lah, badalna juludan ghairaha, hancur kulitnya, dibakar kulitnya hancur, badalna kami ganti lagi dengan kulit baru, hidup lagi. Jadi abadan khalidina fiha abadan. Jadi ya Allah, ya Allah ya orang kafirnya. Berhentikanlah siksa ini dan mau henti nanti di akhirat. Kullama nadijat juluduhum badalna ha juludan ghaira ha liyaduqu adzaban, supaya mereka merasakan bagaimana pedihnya siksa neraka. Nauzubillah min dzalik. Makanya kita Bu habis sholat baca doa apa Bu? Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Innallaha kana azizan hakim. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Summa ma adraka, hei tahu enggak sih? Nah, 2 kali itu ayatnya. Wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Summa ma adraka yaumuddin, tahukah kamu apakah hari kiamat itu 2 kali Bu? Kalau omong-omong udah 2 kali Bu, berarti itu ditegaskan. 1 kali nggak dengar. Ya, misalnya ke anak kita punya, cepetan mandi, diam aja Ibu. Yang kedua, cepetan mandi. Nah, itu kan udah nadanya udah mulai tinggi kan? Wa ma adraka ma yaumuddin. Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari itu seseorang itu tidak berkuasa kepada orang lain. Orang itu tidak berwenang. Yauma tidak bisa memiliki kepada orang lain. Orang tidak bisa menolong orang lain sedikit pun. Misalnya apakah orang tua bisa menolong anaknya? Anak bisa menolong dia, malah tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Hak urusan pada saat itu adalah berada di
genggamannya Allah. Ketika Allah bertanya kepada manusia, limanil mulkul yaum, kepada manusia-manusia pada saat di akhirat nanti, hari ini milik siapa? Jawabannya apa? Lillahil wahidil qahhar. Hari ini adalah miliknya Allah, kepunyaan Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, waktunya udah jam 11. Mudah-mudahan Bu bermanfaat, Bu. Menambah iman kita, menambah khauf, menambah takut akan siksanya Allah, dan roja, kita berharap akan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sudah Bu ya, saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat khusus bagi saya, menjadi amal jariah buat saya ilmu yang saya sampaikan ketika ibu-ibu mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.